Nggak bisa ditunda dulu dong itu. Jangan bilang syahadat, pengakuan iman rasuli. Apa? Ya silakan Bang, pengakuan iman rasuli silakan. Gimana ya pengakuan ini? Saya kalau anak-anak yang mungkin seumuran yang menanyakan ya, saya percaya kepada Allah Bapa, percaya kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, percaya kepada apa? Bunda Maria. Oh Father who art in heaven, hallowed be the name, the kingdom come, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti Bang, di surga. mohon maaf, Ya. itu bukan pengakuan rasuli Bang. Iya, Itu iya. Bapak kami Iya. yang tadi omong. Salah itu Bang. Anda seolah-olah ingin mengajarkan saya seperti anak-anak gitu. Begini saja. Loh, bukan. Anda tanyakan. Kalau Itu Pentekosta pengakuan itu iman ada rasuli, pengakuan kau aja rasulinya. yang meloon. Loh, Doa Ya. Bapa kami kalau lain. doa Bapak, kalau aku percayakan Allah Bapak kami yang di surga kan itu sudah aneh. Pakai Doa bahasa Bapa Kristen kami juga ada. begini bunyinya, Ya, Doa saya Bapa bilang kami. Bang, kalau mau nyamar itu harus kuasai betul-betul Bang. Supaya Astagfirullah. sertifikatnya bagus. Tanyakan saya tentang Kristen. Mari kita berdua pakai akal sehat. Makanya Singkat saya saja, bilang, ayo. gak usah jauh-jauh Bang. Syahadat rasuli aja Abang sudah salah. Pengakuan rasuli. Tuhan, iman rasuli. Tadi Aku percaya kepada Bapa di surga. bener kok tadi itu pengakuan iman rasuli. Itu benar. Salah, nggak boleh. Ya terus coba kau yang hafal nggak? Coba kau hafal nggak? Loh, makanya saya Dia sendiri nggak tahu. Dia sendiri nggak tahu. Saya bacakan. Aku. Jangan bacakan, dihafal dong. Iya saya hafal. Aku percaya. Coba. Allah, Bapa Coba. yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, yang lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, Oke. mati dan dikuburkan. Itu panjang Bang. Itu juga bilang begitu Bang kan. Andi, Ada yang salah. Aku percayakan Allah Bapa, Diam dulu, biarin aja Yesus, dan Bunda Maria, Bang Andi. Bapa kami yang ada di surga dimuliakan. Loh itu salah Bang. Makanya saya bilang Iya, minta memang maaf. salah. Harus main Bentar, cantik memang salah. Bang. Harus main Oke, cantik. memang salah. Saya cuma ingin meyakinkan Anda. Jadi saya ini seorang Kristen sejati ya. Cuman saya Ya, tidak lagi tapi- masuk gereja. Dengar dulu. Susah Bang, pengakuan Dengar rasuli dulu. aja Abang sudah cacat Bang. Oke. Dengar dulu. Dulu gantian dong. Kapan di Gantian. sini? Abang Lu sudah mau di sini diatur belum? nggak? Dia gantian. Kau udah panjang membaca. Kristen lagi yang ngomong. Gantian. Silakan Bang. Dengar Abang dulu. baca Bang, saya kan kondisi Bang. Dengar dulu. Woi, Abang ini tuh, room muslim. Kau harus diatur di sini. Ini room muslim. Kalau nggak mau diatur saya kick. Saya diundang. Nggak mau diatur ya? Nggak mau Begini, diatur. Bang. Lanjut. Begini. Ayo kita diskusi singkat saja ya, karena ini komalnya orang lain, Bang Handi. Ayo saya sejak SMP tidak lagi masuk gereja ya, tidak lagi masuk gereja karena saya sudah meragukan gitu. Jadi tapi saya memahami Kristen dengan sangat baik, bukan soal bacaan pengakuan iman orang Katolik tadi, percaya kepada Bapa, percaya kepada putranya yang tunggal ya. Abang Nah, itu tunjuk saya KTP Bang. Spill KTP Bang. Oke. Spill KTP. Spill Begini KTP saja. Abang, ya. Begini saja, Bang. Kita langsung ke esensi Tuhan. Ya, tentang Yesus ya. Sebentar Bang. Spill KTP. Abang yang pertama. Nggak boleh di Emang kamu sini. satpol PP minta KTP orang? Apa hak mau minta KTP orang? Emang kamu satpol? Spill KTP Ada-ada kalau aja orang kau. Kristen. Kau Itu aja. kau juga Saya tunjukkan dulu KTP-mu kalau kau Kristen. Tunjukkan juga KTP kalau kau Kristen. Tahu siapa Handi? Kau diam. Saya sama Kau yang diam, saya yang ngatur. Enak aja minta KTP Kau orang. masuk, kau nggak ikut tadi, kau langsung masuk. Kau diam aja Handi. Kau yang diam. Loh, kau suruh saya ngetes dia. Kau mulai. Ya udah, kau diam di bawah. Ah, saya kick kan. Bagaimana kalau udah Begini. begini? Mana. Ntar Aduh, ngomong Bang. dulu, Abang ngomong dulu, nanti dia naik lagi. Abang dulu ngomong. Oke, siap. Ya. Siap, Abang. Dengarkan Bang Handi ya. Sejak SMP ayah saya masuk Islam ya. Saya tidak. Sampai umur ini tidak, sampai saat ini tidak. Masih dalam, tapi saya sudah sangat mengakui Islam dengan kebenaran yang nyata. Dari SMP saya sudah tahu esensinya Tuhan. Dalam kitab Taurat itu dikunci dengan Tuhan itu Esa. Ulangan 6 ayat 4 disempurnakan oleh Yesus bahwa Tuhan itu Esa, dan itu merupakan ketinggian dan keutamaan dari ajaran Kristus. Dengarlah hai orang Israel, the Lord of God or God the Lord is one. Dengar orang Israel, Tuhan Allah kita Tuhan itu Esa. Mengacu pada ayat 1-2 mengalahkan ayat yang puluhan tentang pengakuan Yesus tentang dirinya. Anda mau kemanakan iman Anda? Ya,
Anda mau kemanakan dengan 1 Yohanes 1? 1 Yohanes firman menjadi manusia itu kecil buat saya bang. Masih SMP Bang. pun saya sudah memecahkan itu. Ya, sebentar. Pentakosta ya. Iya, saya sudah memecahkan. Saya selalu ikut kelompok gereja doa. Pentakosta bang. Coba bacakan Apa? aturan Pentakosta. Saya mengatakan sejak SMP saya tidak lagi masuk gereja. Kami dibimbing oleh pendeta dari Amerika, dari provinsi. Kami ikut kelompok-kelompok doa. Saya pernah ikut menyembuhkan orang-orang sakit dalam doa-doa kelompok. Pendeta Amerika siapa bang? Namanya siapa? Pendeta Amerika siapa? Bang? Oke, pendeta. Kalau Anda punya teman orang Maluku Utara, namanya Ada. Pendeta Kap. Pendeta Kap, dia aliran dia Pentakosta yang berdomisili di Ternate, ibu kota kabupaten. Kemudian dia memberikan pelayanan dari bulan ke bulan 1 kali 2 kali ke kami di Pulau Morotai. Ingat bang ya, camkan Bang, Pulau Pendeta Morotai. Kap ini ajari abang itu kapan bang? Tahun berapa? Karena abang bilang abang dari SMP sudah tidak lagi masuk gereja. Tetapi abang masih ikut pendeta Kap. Ini kan bingung bang, ambigu. Dengar dulu, sejak kecil sebagai seorang Pentakosta yang paling taat. Pentakosta dikenal dengan taat, dengan segalanya harus berdoa. Saya itu selalu berdoa subuh dengan pendetanya, dengan para pendeta dan jemaat. Walaupun saya masih anak-anak ya, masih remaja, ditumpangkan tangan kepada saya. Di sebelah saya langsung tilalamasi bahasa keserupan, gitu. Tidak ada panduannya. Jadi itu ayah saya seorang. Bentar dulu. Nah, kamu Ayah saya seorang. sebentar aja dari tadi Karena Kami dia orang bilang Islam. taat, Kami Pentakosta orang taat. Islam. Tapi kok ngomongnya di luar Pentakosta ini Biar kan dulu bang, aneh, biarin dia. Bang Andi, mohon maaf ya tadi saya potong abang Andi ya. Mohon maaf Bang Andi ya. Nah, Gantian aja bicaranya, gantian berdua, gantian aja silakan. oke. Kakak. Bukan yang saya tanyakan tuh kenapa Bang Kristen ini tadi Saya punya anak perempuan. Lakon Rasuli Anak itu saya bahwa anak perempuan tidak menyerempet berdosa. ke bapak kami Bang. Coba abang Bentar. lakon Rasuli yang baik lah supaya saya dengar. saya juga Pentakosta Itu- Bang. Coba abang ngomong. Sebentar dia mau ngomong. Iya, silakan. Bang Handi saudaraku silakan. Enggak, abang Kristen apa tadi? Enggak, Bang Kristen tadi mau anaknya apa itu? Biarin dulu berdua, biarin berdua. Topik apapun ya, biarin aja, bebaskan dia berdua. Yang penting gantian, monggo. Ayo, saya tapi bisa direkayasa. Tapi saya ingin tanyakan kepada anak saya. Kakak sini kakak. Bapak ini agama apa? Kristen. Nah, kalau tidak diakui sebagai rekayasa, beginilah bang. Mari kita berdua dialog singkat, langsung ke esensi ya tentang Tuhan itu. Kenapa saya ragu? Mari kita bertanya jawab singkat aja. Mau bang? Tanyakan kepada saya tentang Alkitab bang. Silakan. Kalau para pendeta Lagi muda, di tempatnya Master itu lagi adzan kayaknya. Lagi aja Iya. Bang. Lagi. Ya nggak apa-apa. Terusin dulu Pak Kristen. Apa tadi ulangan 64 dan apa lagi Bang? Silakan aja. begini bang, saya sudah tidak mutlak lagi kepada orang Kristen. Kenapa? Karena ada kata utama dan terutama. Kok bisa Sang Tuhan telah berpesan bahwa inilah hukum yang paling utama dan terutama. Gitu. Kenapa sudah mendengarkan kata utama dan terutama masih saja lari gitu. Terus kemudian Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya kacang-kacang buat saya itu bang. Begini, 1 Yohanes firman menjadi manusia. Dalam persepsi saya, setelah saya mengikuti kursus Hamran Amri masih remaja, Yusuf Roni, itu orang-orang Islam yang masuk Kristen dan terkenal sekali. Dia mengajarkan tentang Trinitas kepada saya dalam kursus. Jadi begini bang, 1 Yohanes pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Itu sederhana Bang Handi, jangan mengada-ada. Karena bukti begitu banyaknya ayat Yesus mengatakan bahwa aku diutus, seorang hamba tidak melebihi daripada orang yang mengutusnya. Begitu. Terus kemudian aku tidak tahu tentang hari kiamat. Esensinya yang paling jitu ada di hidup yang kekal, yaitu mereka yang mengetahui yang engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengaku Yesus Kristus yang telah engkau utus. Sudah tidak cukup lagi Anda tentang keutamaan Taurat dan Injil itu. Dikunci
suci dengan Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap dan kasihilah manusia dengan seperti dirimu sendiri. Itu merupakan segala kegenapan daripada hukum Taurat dan kitab para nabi. Artinya ditambahkan di situ, kalau kita memegang keutamaan daripada Taurat dan Injil ini, yaitu Tuhan Esa, takut kepada Tuhan dan kasih kepada manusia, maka simpanlah kitab para nabi-nabi itu. Kenapa? Karena dengan melakukan hukum yang paling terutama dan utama ini, maka batallah seluruh kitab para nabi, karena di situ tidak akan ada lagi pembunuhan, tidak akan lagi pencelaan, tidak akan lagi mengingini kepunyaan orang lain seperti hukum-hukum Taurat. Dan itu merupakan kesempurnaan. Tanda salib itu tanda yang sempurna. Tanda ke atas itu menunjuk tegak lurus. Takutlah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu, dengan segenap dan segenap. Dan tanda yang horizontal menunjuk kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Namun sayangnya, dan dengan demikian banyaknya pengakuan Yesus tentang dirinya, Anda batalkan dengan 1-2 ayat. Salah satunya Yohanes 1. Pada mulanya adalah firman. Bang Handi, tolong dengarkan dan renungkan. Kalau kita manusia dalam hal menciptakan sesuatu, kita butuh tangan ya. Kalau kita tukang kayu, kita butuh tangan menggergaji sampai jadilah lemari. Tapi kalau Tuhan dalam penciptaannya, Bang Kristen, sebentar dulu, belum selesai. Abang nggak usah melebar ya. Kalau memang abang sudah yakin dengan Islam, ayo sahadat bang. Jangan buang-buang waktu lagi. Abang nggak tahu abang kapan, ya. Tadi Anda protes, sekarang gimana sih? Menurut saya Bang Handi, kalau abang Kristen ini makin melebar, nanti akhirnya tidak fokus. Sebaiknya Bang Kristen ini segera bersahadat, masuk. Alhamdulillah. Dia mau menjelaskan Kristen. Karena saya biarin. abang punya hidayah. Sabar yang lain, sabar. Sabar yang lain dulu, sabar. Sebentar. Kalau saya melarang abang, kan saya tes abang tadi, abang gugur. Abang bilang abang sudah dari SMP tidak pernah masuk gereja. Abang sudah banyak mempelajari Muslim. Bagus bang, abang lebih baik cepat jemput hidayah itu segera sahadat. Jangan lama-lama lagi. Nggak usah abang putar bilang kasihan dari itu usah bang. Tinggalkan itu, buka biarin dia. Buka kitab penyempurna itu, segera sahadat supaya abang bisa mengikuti bulan Idul Fitri ini dan abang bisa menjadi Muslim yang baik. Oke, jadi Pak Bro, jadi Anda tidak protes lagi dia kalau ingin memeluk Islam, nggak protes lagi? Bang, kalau sudah ada hidayah ya bang, kalau saya menghalangi hidayah itu, saya berdosa bang. Gitu. Jadi, Tumben lu baik hari ini. Loh, semua tuh bang, maha bolak-balik. Saya itu hanya tidak setuju ketika dia itu bilang Kristen, tapi setelah diuji dia tidak lulus. Nah, karena dia tidak lulus, tapi setelah dia omong tadi bilang dia dari SMP, oh berarti memang benar kalau dia dari SMP sudah bisa ngomong nggak? Ya sudah. Dulu, Ibu Ita. Lebih baik segeralah Bang Kristen, sesuai dengan saran Bang Handi, nggak usah terlalu berbelit-belit ke sana kemari, segera jemput hidayah ini, segera sahadat, segera jadi orang Muslim yang baik gitu. Kalau begitu saya ambil tengahnya. Ajaran Islam tidak boleh entar dulu, saya moderatorin. Di dalam ajaran Islam nggak boleh maksa orang, bro. Itu kira-kira. Iya memang kita nggak maksa bang, nggak maksa. Cuman kan kalau memang dia sudah tidak meyakini Yesus sebagai Tuhan, bagi saya begitu sama, dan sudah mengakui bahwa ada nabi setelah Yesus dan Allah itu adalah yang maha besar, yang maha pencipta, ya sudah, untuk apa lagi bang? Siapa tahu nanti Bang Kristen, kita kan nggak tahu umurnya Bang Kristen ini. Kalau malam nanti meninggal, kalau sudah sadat sekarang kan meninggal dalam keadaan istiqomah kan? Gue heran sama lu Taki, hari ini lu baik, tapi tumben juga. Lu kenapa nggak jadi ini aja, nggak bareng-bareng lagi itu sekalian? Kenapa? Enggak bang, karena saya tetap meyakini bahwa Yesus itu juru selamat saya sebagai Tuhan saya nggak itu. Tetapi kalau sudah ada hidayah buat saudara Kristen ini, jemput bang, jangan sia-siakan. Sudah ada 2 keluarga saya yang sudah masuk Islam bang, dan kami tidak bisa melarang karena itu kan hak orang bang. Ya udah, kalau begitu gantian sama ibu ini, karena Anda sudah sebentar ya, Anda sudah tidak ada protes lagi, Anda sudah maklumi bahwa dari SMP tidak belajar dan tidak ke gereja, ya Anda sudah mengakui dia adalah Kristen. Terima kasih Mr. Takia. Sekarang Ibu siapa lagi nih yang mau bicara? Ibu Ita, Anda Kristen apa bukan? Saya Kristen. Iya, silakan. Ada yang mau disampaikan? Ya, selamat siang semua. Shalom untuk semua. Selamat siang. Saya dari tadi pantau ini ya, memang baru lewat sih, jadi baru pantau sejenak. Saya tertarik sama Bang Kristen yang pakai akun Kristen ya.
Sebenarnya sih bukan masalah Anda mau pindah atau beralih ke agama lain. Cuman saya meragukan kekristenan Anda. Kenapa? Pengakuan iman rasuli itu sudah menjadi daging di setiap umat Kristen sejak hari anak. Sejak kita menjadi dididik untuk belajar agama dari sekolah minggu tunas pekabaran Injil atau yang kita sebut SMTPI. Sehingga ketika kita dewasa, pengakuan iman rasuli itu sudah menjadi daging dan tidak bisa dihapus oleh di otak kita. Nah, saya pantau Bisa dipersingkat Bu, jangan khotbah Bu, dipersingkat ya, aja. iya, ini saya Dipersingkat. dengar. Ya, dan saya pantau saudara Kristen tidak dapat menyebutkan dengan benar pengakuan iman rasuli. Oke, cukup. Berarti kekristenan Anda saya Cukup buat ragukan pertanyaannya Bu, cukup Bu, saya ada moderator. nama. Cukup. Pak Kristen, Anda diragukan karena tidak tepat menghafal dan menyebut pengakuan iman rasuli. Kenapa itu, Kristen? Silakan. Oke, ibu dengarkan dengan baik. Umur kita, ibu umur berapa? Saya umur berapa ya? Saya hidup di lingkungan yang sangat terpencil. Nah, apa? Walaupun di sini saya buka-bukaan aja. Pulau Morotai sekarang baru jadi kabupaten ya. Bapak saya orang Sulawesi, ditugaskan di sana dan pensiun di sana. Kita hidup di antara lingkungan orang Islam. Bapak saya mualaf, saya tidak mualaf sampai saat ini. Dan saya Pentekosta yang pendetanya tidak digaji, cuma dari perpuluhan kita dengan jemaat yang cuma 10 orang. Cuma 2 rumah tangga, 3 rumah tangga. Kenapa saya Pentekosta? Karena gereja Katolik itu terlalu jauh. Dan kita itu di zaman itu tidak ada tuh iman rasuli, Bu. Apa itu iman rasuli? Saya baru dengar ini. Pokoknya kita datang menyanyikan lah. Gini ya, hari ini harinya Tuhan. Gitu. Anak sekolah minggu dengar perintah Tuhan. Dengar perintah terlebih Tuhan, itu yang saya tahu Bu. Kita nyanyi, kita bersorak, kemudian kita berdoa, kemudian ada doa rumah tangganya. Jadi tidak sampai seribet yang Anda iman rasul itu saya baru dengar gitu. Tapi saya pernah ingat itu kata, aku mengaku kepada Allah, aku mengaku kepada siapa lagi putranya. Itu saya baru dengar sekarang Bu. Kalau Anda mau menanyakan kualitas saya sebagai seorang Kristen, mari kita bertanya Bu. Mari kita angkat dalil tentang Kristen. Siapakah yang lebih memahami Taurat dan Injil, Anda atau saya? Itu saya. Oke, cukup. Cukup. Ibu mau angkat tema nggak, Ibu Ita? Yang rasuli selesai, Ibu angkat tema biar netizen yang menilai tema apa yang Ibu angkat sama dia. Silakan Ibu Ita. Buka mic-nya Ibu. Dibuka mic-nya. Biarlah kita memberikan ruang kepada Ibu untuk tidak menekan. Silakan Bu, tanyakan apa saja tentang Kristen terhadap saya. Ibu dibuka mic-nya ya. Ini terima dia Bu, dibuka aja. Oke, silakan Ibu. Aku yang bertanya, gimana Bang? Siap. Bang Boleh Kristen, boleh diselingin. Tapi kau tumben hari ini Bro, kau baik sekali hari ini. Kenapa? bukan Bang Handi. Saya tadi kan dengar latar belakangnya Bang Kristen kan dia dari SMP itu kan udah meninggalkan, udah jarang ke gereja, nggak pernah ke gereja. Jadi ya kita kalau orang seperti itu kan kita nggak bisa bertanya lagi Bang, karena memang pengetahuannya kan minim. Minim Bang ya. Oke. Ya udah kalau begitu, kau usaha dong. Ini lo Kristen yang baik, ini lo seperti ini. Kasih tahu dia supaya jangan ke Muslim lagi, mau ke Muslim itu. Lawan Nanti dia, saya ya. Bang Handi, nanti saya kasih tahu banyak, nanti Bang Handi bilang jangan khotbah di sini kan repot. Enggak, maksudnya jangan khotbah juga, ambil topik satu, kasih tahu Yesus itu Tuhan gitu loh, Takia. Yesus itu Tuhan. Kasih tahu dia gitu loh. Jadi Bang Kristen, Ya, ayo. kenapa saya ini tetap berpegang teguh pada ajaran juru selamat Yesus itu Tuhan, yaitu jauh sebelum dari Yesus lahir itu kan sudah ada di Yesaya 63 atau 63 ayat 9. Bukan seorang duta atau utusan, melainkan aku sendirilah yang akan menebus umat dengan kasih. Satu. Yang Sudah. kedua, di Tunggu, Yohanes kasih 1, naikin Mbak Billy dulu. Gua naikin Mbak Billy dulu. di Jadi Lukas 2 wasit. ayat 11, ketika malaikat sendiri yang datangkan, malaikat Gabriel, engkau akan melahirkan seorang anak dan dia akan diberi nama Yesus dan dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan itu dasar kita. Belum lagi ayat-ayat yang lain seperti di Yohanes 8 ayat 53, Yohanes 4 ayat 29, Yohanes 14 ayat 6,
Matius 3:17, Yesaya dulu tadi satu-satu. Yesaya dulu. 63:9, Bang. Bukan seorang duta atau utusan. Bang. Satu-satu dulu, abangku. Yesaya Udah, dulu. udah. Saya ambil silakan. bagian. Ya, silakan. Saya langsung ke esensi. Saya langsung ke esensi saya, Bang Han, saudaraku. Oke, sudah. Kalau tentang ayat saya Jadi banyak kalau tahu abang juga. nggak meyakini Yesus sebagai Tuhan, itu berarti abang sudah bukan Kristen secara apa ya? Kalau bilang secara Sudah. ibarat abang sudah bukan Kristen lagi. Bang. Lebih baik abang Saya sadar. tanya, Bang, saya tanyakan. Aku akan duduk di sebelah kanan Bapa. Saya tanya, Bang, Bapa siapa dan aku siapa? Dalam pengertian hurufiah, aku Yesus dan duduk di sebelah kanan Bapakku. Oke, Bang. Siapa? Betul apa yang saya katakan? Aku Yesus duduk di sebelah kanan Bapa. Betul? Itu abang ambil di ayat berapa, Bang? Di Matius sudah berapa, Bang? Nggak tahu itu Markus 16:19. Nah, iya. Bukan. Diam dulu Bang kita. Anies, ini saya tanya nih kan Bang Kristen. Karena kalau Bang Kristen yang angkat itu tema, makanya saya tanya ayatnya ke Bang Kristen, Bang. Bang Handi diam aja. Gitu, biar Begini, kita Bang. tahu nih. Itu menurut saya hal yang sangat mudah, jadi saya tidak tuliskan. Sudah dibantu itu ayatnya itu. Sudah dibantu ayatnya. Tidak perlu saya catat. Karena Anda orang Kristen, Anda pasti pernah mendengarnya ya. Oke. Saya pernah, tapi saya nggak menghafal, Bang. Oke, Karena kami jelaskan tidak saya. menghafal. Jelaskan saya tentang aku dan Bapa. Artinya hurufiahnya jelas sekali ayat yang nyata bahwa aku Yesus akan duduk sebelah kanan Bapa. Berarti di surga itu ada Bapa, ada Allah dan ada Yesus. Bagaimana tanggapan Anda, Bang? Oh, benar. Itu benar. Oke. Karena iman Kristen itu Bapa, Anak dan Roh Kudus itu benar. Berarti abang nggak Oke. baca juga di Matius 28 ayat 16 sampai 20. Maka saya Sudah, bilang, belum. wajarlah abang bukan Kristen lagi sekarang karena memang abang pengetahuannya minim. Abang Lanjut, ketika lanjut. mengetahui ayat itu, abang tidak baca secara keseluruhan. Makanya Bentar. Matius 16 19 itu abang baca sampai habis. Kalau abang cuma Kita baca finishing. sepotong, abang nggak tahu, Bang. Itu ayat itu nanti berbantahan banyak, saya punya ayat tentang itu. Begini, kita finishing di ayat tadi. Jadi abang percaya bahwa ada Allah dan ada Yesus. Loh, iman Kristen itu, Bang, iman orang Kristen keseluruhan itu Allah itu Bapa, Anak dan Roh Kudus. Itu hakikatnya Allah, Bang. Jadi kalau abang sebagai orang Kristen bilang ini, abang percaya ada Bapa dan ada ini Yesus, ya percayalah. Oke, Anda percaya bahwa Abang, aku akan duduk di di kanan Markus Bapa. 16 itu, Bang, abang harus baca sampai habis, Bang. Bentar, Sampai nanti habis. Anda lagi. Coba kita Nanti lihat. saya lagi. Gantian. Ya, oke, kita sepakat. Jadi di surga ada Allah dan ada Yesus, Bang. Setuju? Setuju? Bapa, Yesus dan Roh Kudus, Bang. Ketiganya satu. Tidak. Aku akan duduk sebelah kanan Bapa itu dulu. Aku akan iya, duduk itu sebelah kanan Bapa. Sesuai Oke. yang tertulis itu begitu, Bang. Kita bahas ayat aku akan duduk sebelah kanan Bapa. Aku Yesus dan Bapa itu Allah, betul? Bang, ayat yang abang bawa itu sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga dan lalu kasih duduk di pertanyaan sebelah Anda kanan berdua nih. Allah. Dengarkan dulu. Ini stuck di sini gini. Ini loh, di surga itu di Markus 16:19 Yesus duduk di sebelah kanan Bapa. Pertanyaan Anda berdua. Siapakah Tuhan yang Maha Kuasa antara Bapa dan Yesus di surga? Masuk, A. Om Bapa, Andi. B. Yesus. Silakan Kristen dulu. A. Bapa, B. Yesus. Bapa Yesus Roh Kudus, Bang. Bentar dulu satu-satu Takia, Kristen dulu. Saya ulang pertanyaannya nih. Siapakah yang paling maha kuasa di surga antara Bapa dan Yesus? A. Bapa, B. Yesus, C. keduanya. Kristen dulu silakan. Yesus, Bapa yang berkuasa. Bapa, silakan. Takia, siapa yang paling berkuasa? Kalau yang paling berkuasa ya, kalau menurut saya dua-duanya, Bang, berkuasa. Oke, baik, nggak apa-apa. Lanjut pertanyaan kedua. Oke. Siapakah yang Tuhan antara Bapa dan Yesus? A. Bapa, B. Yesus, C. keduanya Tuhan. Kristen dulu. Bang Handi Diam dulu, Bu. Jangan mengganggu ini. Saya ulang ya. Bapak, Mr. Takia, siapakah yang Tuhan Keduanya, menurut Bang. Anda? Kedua. A. Bapa, B. Yesus, C. keduanya Tuhan. tidak bisa dipisahkan, Bang Handi. Diam dulu kau. Gua kick nih. Diam dulu. Silakan Mr. Takia dijawab.
Keduanya bang, keduanya. Oh, berarti Takia Tuhannya 2, Kristen Tuhannya 1, selesai toh. Oh enggak, Ah, Kristen itu mengimani Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kalau abang bilang 2 ya salah bang, karena ada Roh Kudus juga. oh berarti Tuhannya ada 3 tambah 1. Dan Tambah 1. ketiganya adalah 1 bang. Oke, Tuhannya 3. Gitu Kristen. Terus selesai toh ini topik ini gimana? Loh, Oke. iya bang, kalau saya nggak ada masalah. Makanya saya bilang bang Kristen tadi, jangan pakai nama Kristen kalau hati anda itu sudah meyakini Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Allah Iya, adalah kan? sebagai Tuhanmu. Makanya bersadarlah Oke. supaya anda jangan sampai mati dalam keadaan suhul khotimah, bukan husnul khotimah bang. Masih panggung, Gimana masih bang? panggung saya, Bang. Kan benar bang. Masih Andi. panggung saya, Bang. Daripada Bang. mutar-mutar, lebih baik to the point aja. Oke. Tapi jawaban Anda tidak ilmiah. Kalau keduanya berarti ada 2 Allah ya, Yesus dan Allah Bapa di surga itu, Bang. Makanya Oke? saya bilang abang kurang baca Alkitab. 1 Yohanes 5 ayat 7. Sebab ada 3 yang dinyatakan di surga. Bapa, Firman dan Roh Kudus. Oh, Yohanes komen Makanya di saya bilang, bawah-bawah. Bang, Ada tambahan. kamu makanya baca sampai Wahyu, Bang. Saya nggak heran kalau abang punya pengetahuan ini cepat berpindah ya. Karena memang abang tidak menguasai, apalagi cuma sampai SMP kelas 2, 12 tahun aja. Oke, itu sekolah saya. Nah, makanya Saya bang, sampai makanya bang, abang Oke, secara sahadat ya. Ini nih, stop lagi nih. Menyerang Ini pribadi nih. Stop jambak pribadi. Pertanyaan selanjutnya. Siapakah yang menciptakan alam semesta? A. Bapa, B. Yesus, C. Roh Kudus, D. Ketiganya. Kristen dulu. Bang, udah begini. Tadi kan Jawab dulu panggung Bang, saya. dulu, Dan Takia dulu, dijawab dulu. Saya ulang ya. Habis ini Anda bebas. Siapakah yang menciptakan alam semesta dan segala isinya? A. Bapa, B. Yesus, C. Roh Kudus, D. Bapa. Ketiganya benar. Bapak, Siapa? Yesus Bapak, bilang, baik. Mister Takia siapa? Tuhan dengan itu. Ya saya sudah Mister bilang Tan- tadi kan saya semuanya benar bang, ketiganya benar. Oke, jadi Yesus ikut mencipta juga katanya. Lanjut, selesai. Oh jelas bang. Oke, saya lanjut ya Bang. Berarti ada 2 ya. Ada Yesus dan Tuhan sama-sama Allah ya. Bapa dan Anak dan Yesus sama-sama Allah di surga ya Bang, begitu? Secara Oke. yang di tulisan itu yang di Markus 16:19 itu ya di situ ada Bapa dan ada Yesus. Karena di situ menjelaskan Selamat di sore. sebelah kanan Bapa, di sebelah kanan Allah. Oke. Berarti ada 2-nya ya, Allah dan Yesus sama ya di surga. Sedangkan Yesus mengatakan Bapa lebih tinggi daripada aku. Jadi tapi oke, kita ikut. Ada dua ya. Bapa dan aku itu sama ya. Yesus sama Allah sama-sama di surga ya. Iyalah, karena abang kalau baca Yohanes 10 ayat 30 aku dan Bapa adalah 1 bang. No, jadi ada 2. Di sini saya tidak bisa melanjutkan karena menurut saya sudah cacat logika. Makanya, gitu ya. Karena gitu. Abang kalau Jadi sudah sudah meyakini Islam, ya syahadat lah bang, nggak usah terlalu berbelit-belit. Oke, sebelum saya mau syahadat, itu urusan saya mungkin besok lusa. Syahadat. Oke, Bang. Saya sempurnakan Abang di Kisah Para Rasul 7 ayat 55 56. Tetapi Kamu kalau Stefanus itu belajar Alkitabmu, bukan kamu Abang nggak usah Ibu, sempurnakan saya. jangan dulu. Sedikit Bang Handi ini mau Abang berkomentar dulu. sedikit ya. Jadi Islam yang baik, jangan Iya, iya. Kristen abu-abu. Abang nggak usah. Iya, sempurnakan. mudah-mudahan. Abang lebih baik sempurnakan diri abang di Islam. Jadi jangan jadi Kristen abu-abu bang. Iya. Kalau memang sudah diberikan Oke. tausiah sama bang Chan tadi yang lain, ya segera Mau sahabat. berbicara melalui saya. Tolong yang mau berbicara izin ke saya, biar nggak Ustadz Handi izin. kacau. Oke, silakan Blin dulu ada yang mau disampaikan. Jangan panggil gue Ustadz, saya bukan Ustadz, nggak enak didengar, Bang. Oke Bro Handi. Oke. Ya, silakan. Jadi si Mr. Takia dengan Ita nggak usah repot lah, karena dari narasi si Kristen ini memang dia saksi-saksi Yehova, karena saksi-saksi Yehova memang nggak mengakui Yesus sebagai Tuhan mereka gitu loh. Itu dari narasi dia tadi. Dia nggak usah pusing lah. Jadi dia memang mirip-mirip Islam. Tadi Oke. bilang ya jadi Ya, kita Terus nggak kalau pusing. udah cukup. Pak Jadi, Adi. ya silakan. Menarik sekali tadi saya lihat dengar ada yang di samping ya, Tuhan tuh ada di samping, Yesus ada di samping Bapa gitu kan. Nah, pemahaman itu dikecam oleh Torah. Kalau kita baca di dalam Ulangan 4 ya, dikatakan Ata hareta vedaat ki Hashem huwa Elohim enot milvado. Engkau telah melihat dan mengetahui bahwasanya bahwasanya Hashem itu Tuhan dan tidak ada seorang pun di sampingnya. Ulangan 4 ayat berapa, Bro?
there is none beside him. Tidak ada siapapun yang ada di sampingnya. Jadi kalau Ulangan ada 4 ayat Tuhan, berapa, Bill? jadi kalau ada Tuhan di sampingnya ada Tuhan lagi, itu bertentangan dengan firman Tuhan di dalam kitab Ulangan 4 ayat 35. Ayat 35, oke, baik. Makanya saya naik sini karena saya kok ada di samping ada Tuhan lagi. Ini bertentangan dengan Torah. Jadi tidak Betul, ada, memang nggak ada intinya yang adalah lain. tidak ada yang Hanya dia mendampingi yang Tuhan ya. Tidak ada di samping Oke. Tuhan. Oke. Bang Hadi izin ya. Ya silakan. Kalau Bang 3 juta monotri ini punya keyakinan begitu ya silakan Bang. Tapi kami ikut Yesus Bang. Apa Yesus ajarkan, Paulus ajarkan. Enggak, kami justru jalan. saya- Dia ini seorang Yahudi, Bang. Dia seorang yang ngaku dibesarkan, Yahudi. Ini bisa sebenarnya dibesarkan, kalau di diskusi open, dengan di dia, open. Satu-satu Yahudi Di open, di silakan open. ikut dengan Yahudi. Itu kan ajaran Enggak, kuno kan saya ajaran firman Tuhan. ajaran Ini saya leluhur bukan leluhur karena para nabi. saya. Silakan Yahudi ikutnya itu. Kami Kristen tetap berpegang teguh pada Oke, ajaran cukup Isa Almasih. Mr. Takia, cukup. Anda apapun itu Anda Bisa terima, dibesarkan. tapi Anda tetap Kristen kan gitu. Silakan. Ya, bisa dibesarkan ini ya. Ini kan Ata kamu nah. Ata kamu here eta telah melihat dan mengetahui ki bahwasanya IHWH ya, bahwasanya Hashem dialah Tuhan. Enot milvado. Enot milvado itu artinya tidak ada yang lain di samping dia. There is none beside him. Beside itu artinya di samping ya. Ini dia. 35. Elohimnya ada nggak, Bro Bill? Nih. Tidak ada di Teks sampingnya. aslinya tadi ada nggak Elohimnya tadi itu? Yang 35. Nih. Elohim Bang ada? Bibi, noise ya Bang Oke, Bibi baik. ya? Ada Elohim. Jadi itu menunjukkan suatu kejamakan. Sudah, oke, lanjut. Jamakan. Loh. kalau memang di situ satu-satunya tunggal, Bro, yang dipakai adalah Eloha, oke? Eloah. Ya, yang dipakai adalah Eloha. Itu aja Kalau salah. kalau itu tunggal, tapi itu kan Ada. sudah Elohim, menunjukkan itu suatu kejamakan. Elohim itu, aduh kamu apa Nah, saya yang silakan. belajar ini ya. Elohim itu adalah jamak keagungan, tahu nggak? Nah, Iya, saya ngerti. Itu menunjukkan ya, suatu menunjukkan tapi di sini jamak di situ. ada Hashem. Hashem itu kalau ada Elohimnya betul. dia satu-satunya. Mm-mm. Nah, Ki Hashem, makanya kalau kamu Trinitas memandang Elohim ini sebagai Trinitas udah kena di sini. Karena YHWH nih, dialah Tuhan. Tidak ada yang lain di samping dia, cuma satu-satunya. Gitu. Elohim kalau dia berdiri sendiri bisa luas artinya. Gitu. Iya, makanya di situ Yahweh adalah Elohim. Makanya itu kalau sudah bilang Yahweh atau Yahweh itu sudah merujuk kepada baik Yesus, Roh Kudus itu. Oh, Kalau enggak saya ada. boleh tanya ke Bang Enggak Billy, ada. izin Bang Enggak Billy, ada. saya moderator, izin Biarin, Bang biarin. Billy. Di sini Bang ada Billy, kata Billy. Yesus. Di situ, bro. Biarin. Bang Di sini Billy. ada kata Yesus enggak? Coba. Di- Ada ya, kata Yesus enggak? itu yang gue mau nanya. Lebih enak kamu buka sendiri. Oh, jangan takut kamu di sini. Ini kan mengedukasi. Jadi gini. Ada. Di komalmu aku akan naik. Stop, Lepas Billy, ya. rame-rame. Kita Bang Billy, kan saya mau nanya Bang Billy, diam dulu yang lain. pencerahan di Diam dulu yang sini. lain, tolong diam dulu. Stop Bang dulu. Handi. Bang Billy di sini ada kata Yesus, ada Yesus nggak di sini Bang Billy? Itu dia. Itu yang kita kejar. Ada nggak kata Yesus di sini? Nih. Belum ada di situ, Bro. Nama Yesus Ya, itu enggak, baru ada nggak? ada di Ada nggak? tahun 2000 yang lalu. Iya, ada 2000 nggak tahun Yesus yang di lalu. Kamu jangan menghina Nama orang, Yesus kamu. baru ada 2000 tahun yang Enggak, lalu. Kalau kamu pertanyaan katakan kami. apakah Bang Andi, itu Bang Andi, ada, tanya deh, Bang saya Andi. Bang katakan Andi tanya. ya. Bang ditanya. Kalau kamu tanya Yang apakah sederhana ada, Bang ya saya Billy, katakan saya ya. tanya kepada Anda berdua. Dengerin, apakah ada Yesus di situ? Jawab aja jujur, ada atau tidak ada, itu aja. Jangan dipersulit. Saya katakan ada karena di situ adalah kata yang dipakai Elohim. Oke, Bang Billy tampilin Jadi lagi Elohim katanya itu ada. sudah merujuk kepada Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bang Billy tampilin lagi Oke, katanya ada di Yesus mana di situ. tertulis? Ya, di mana tertulisnya coba ya? Silakan Mungkin buka. Mungkin Klik saya. Elohim di situ. Ada Elohim di situ. Iya. Oke, bentar aku Nah, buka. ya, Coba nih, kamu buka nih, buku apa yang kamu nih buka itu? Elohim. Buku apa yang kamu buka? Aku punya nggak itu? Sampulnya, Bro. Sampulnya saya mau lihat. Saya mau lihat sampulnya. Ini ulangan 4 nomor 35, Bro. Boleh saya mau lihat sampulnya. Ini ulangan 435 ini. Oke, beda dengan yang aku punya. Oke, lanjut. Ini
aku tahu Enggak, ini, yang ditanya yang sama- ya, ada di yang abad 9 ditanya Bil. sama Andi dan teman-teman itu ada nggak kata Yesus di sini? Bil. Bil, Oh, Bil, Bang apakah Bil, itu Bang ada di Bil. abad yang ini Ada yang nggak abad kata 9 Yesus punya? Di sini? Enggak, ada nggak Ini kata yang Yesus yang di ada sini? di abad Abang, 9 abang, Bil. abang, kalau bang kondusif dikit Susah apa? diajak diskusi. Ada nggak kata Yesus di situ gitu loh? Itu doang kok. Gak enak kalau komal orang. Saya maunya itu di komal dia. Aku mau bapak Ya udah kalau begitu Anda diam dulu. Ya, lanjut kalian lah. Saya tunggu Bro Bil buka komal ya. Ya Anda agak sederhana kok. Kamu nyuruh-nyuruh saya mau bayar saya berapa? Oh, nggak sopan. Saya nanya Bang Billy yang bisa membacanya. Ayo, Bang Di Billy, situ, ayo. ntar dulu ya lain. Kondusif, di situ ada kata namanya Yesus nggak Bang Billy? Ada apa tidak? Nggak ada nih. Kalau kan kita bandingkan gini ya, sabar ya. Loh, di situ Ini ada kita tulisan bandingkan. Bang Billy, di situ ada tulisan Allah Subhanahu wa taala enggak di situ, Bang? Oke, Nggak lihat ada, ya. nggak ada. Oh, Nggak enggak ada, ada. lihat Salah, ya. Bang. Nggak ada. Apa lagi? Nggak Ada nggak tulisan gini? Ada nggak tulisan gini? Nih. Ada nggak tulisan begini? Yeshua. Nggak ada. Ya, kita Makanya buka. saya katakan kalau kamu tanya katanya memang nggak Bentar ada. dulu belum, jangan dulu, diam dulu. Saya Nah, makanya pertanyaan Andi itu penting. Ada nggak tertulis Yeshua di situ? Jawab Nah, aja. pertanyaan Takia tadi, ada nggak di situ Allah Subhanahu wa taala? Nggak ada. Tapi nih di terjemahannya bahasa Indonesianya ada. Anda lagi yang kesulitan ini. 35-nya ya. Engkau diberi melihatnya. Diam dulu, diam dulu. Terjemahan Indonesianya, engkau diberi melihatnya untuk mengetahui bahwa Tuhanlah Allah. Tidak ada yang lain kecuali Dia. Sekarang saya mau nanya, dari mana kata Allah ini diambil oleh LAI? Dari mana? Ini kok salah terjemah Mau LAI? diskusikan kata Allah itu dari mana? Iya, dari mana Oke, baik. LAI mengambil Baik, kata saya Allah ini? layani. Oke. Dari mana ngambilnya? Oke, dari mana kata Allah itu diambil? Itu diadopsi dari bahasa Arab. Oke? Loh, ini Dari bukan bahasa Arab original itu teksnya, coy. dipakai. Hei. Bentar, saya lagi bicara. Kamu bertanya. Saya bertanya berdasarkan original teks. Ini bukan bahasa Arab. Tapi kan original Betul, teksnya Bang Billy. itu yang kami pakai. Diam dulu. Diam dulu. Bang Andi yang Ini yang ada di layar ini bahasa Arab atau Hebrew? Itu bahasa Ibrani gitu. Ibrani. Pertanyaannya adalah dari mana LAI menerjemahkan dari Ibrani ke Indonesia ada kata Allah, ngambilnya dari mana? Itu kan aku udah bilang tadi, itu diterjemahkan dari bahasa Ibrani ke bahasa Arab, terus bahasa Arab dilihat di situ. Lompat Ternyata dulu. Yahweh itu bisa diterjemahkan Oke. Elohim, makanya ke dalam Yang mana? Ya kata yang mana diterjemahkan ke bahasa Arab menjadi Allah, kata yang mana? Tampilkan dulu Bang Billy. Bang Billy, tampilkan dulu kata yang mana di Ulangan 435 diterjemahkan ke bahasa Arab menjadi Allah. Jangan Original Vimeo. teksnya, Bang Nah, Billy. saya lagi Original teksnya. barusan saya mau bilang saya mau buka bahasa Arab. Bang Andi, tadi. bentar dulu Bang. Entar dulu ini dulu, gua kelarin dulu, nggak bener ini. Nah, ini kalau gitu teknik diskusinya, Bro, saya pun bisa kayak gitu, Bro. Iya, dari mana kata apa di situ? Anda ambil di Hebrew, Anda terjemahkan ke bahasa Arab menjadi Allah. Yang mana ini katanya? Yang mana? Akar katanya? Yang mana? YHWH itu memang bisa diterjemahkan, bisa Allah di dalam bahasa Arab, bahasa Dari Indonesia bisa. mana Yahweh itu Bang Billy? Coba astagfirullah, Yahweh lagi. Iya, Mana ada Yahweh di sini? bisa diterjemahkan karena dalam bahasa Arab itu Allah itu adalah sebuah nama dalam bahasa Arab dan dipakai oleh agama-agama sebelum Islam. Oke, mana datanya? Loh, secara definisi Kamus Besar Bahasa Indonesia pun mengatakan demikian. Itu nama di dalam bahasa Arab, nama Allah dipakai sebelum Islam itu memakai kata itu. Terus kenapa ada Allah, kata Allah di dalam terjemahan Indonesia buat apa? Loh, itu merujuk kepada sesembahan saya gitu loh. Bukan Jadi merujuk sembahan kepada kamu Allah juga? negeri Arab. Jadi sembahan Saya kamu hanya Allah. memakai kata Eh, itu. diam dulu, Bukan diam berarti dulu. saya lagi menyembah Tuhanmu gitu loh. Sembahan kamu siapa? Allah gitu. Saya kalaupun saya bilang ya Tuhanku, ya Allah, aku nggak ada bermasalah, tapi tetap merujuk kepada Tuhanku. Siapa Bukan Tuhanmu? merujuk kepada Tuhan negeri Arab. Iya, siapa Tuhanmu? Allah, Bang. Hah? Siapa Tuhanku? Iya. Kalau kamu bertanya siapa Tuhanmu, yaitu Yesus Kristus. Lo katanya Allah tadi katanya.
Loh, saya bisa mengatakan dia Allah. Kok Tuhanmu kok banyak banget? Saya bisa, saya banyak namanya. Yesus Kristus banyak bisa dikatakan raja. Tidak Saya pernah bahkan ada Bapak. di dalam kitab Allah itu Nah, jadi Billy, Yesus itu jadi Allah, nggak ada. nanti Aduh, kalau ya mau berbicara Allah, nih tanak orang. dengan saya, Bill, saya sudah cukup merendah selama ini, Bill. Kalau kamu mau berbicara tanak dengan saya, kau buka Komal, kita akan diskusi. Di sini aja. Oke. Mau berbicara dengan teks original Yang lain teks diam. pun saya Yang lain layani. diam. Di sini aja. Oke. Di sini Saya aja. dengan kamu ke kamar saya Boleh sekarang. saya Kamu dengan ngomong satu nggak? Boleh syarat. saya ngomong nggak? Tahu Gitu loh. dengan satu syarat. Ya, dengan satu Iya, syarat. jadi karena di sini gini, si Billy sudah mengakui juga tadi malam dia berbicara dengan Ibu Mayim bahwa ini YHWH itu diterjemahkan Allah. Di mana itu? Loh, si Billy sudah mengakui tadi malam ketika dia berdiskusi dengan Ibu Sayim. Targum Rafsa dia kawan. Oh, kalau saya Ketika dia silakan berdiskusi dengan Ibu Sayim tadi malam dia sudah mengakui bahwa YHWH itu bisa diterjemahkan Allah. Betul. Catat itu. aja. Terus kau Kamu percaya? sendiri mengakui semalam Terus kau percaya bahkan itu? aku punya rekamanmu gitu loh. Aku monitor. Terus kau percaya itu? bahkan iya, bahkan Oke. ini VT yang Jadi kamu pakai sekarang, VT di oke, VT itu oke. itu juga Satu-satu, yang aku pakai satu-satu, untuk menyerang kamu. Oke, sekarang Satu-satu. kamu kan nggak ngetop, saya nggak kenal kamu. Jadi kalau kamu ke saya ya biasa, saya kan orang top. Kamu kan Nggak perlu terkenal. Iya, Bang. memang Satu-satu secara dulu, biar bertemu Oke, kita nggak sekarang kenal. kamu kan Biar mau ngajak dia aku biar. debat. Saya ladenin Ya, sekarang silakan. di komentar saya dengan satu syarat. Oke. Silakan dibaca dulu. Iya. Iya, baik. Silakan. Kamu kan Ya, ini silakan baca. ini menyangkal gitu loh. Ya, Sekarang kamu silakan sudah baca dulu. mengakui. Ya, silakan baca dulu. Kalau kamu Sekarang bisa baca pertanyaan ini saya, baru kamu IHW bisa tadi. selevel. Dengarin Kalau dulu, kamu bisa gantian, ini, kamu bisa. gantian. Oh, gantian. Saya turunkan kalau nggak melalui saya, gantian saya turunkan. Kalau kamu bisa baca Ini ini, saya akan ngikutin kamu mau ngajak debat di komentar saya. Mi apa itu? Mi apa itu? Mi apa tadi itu? Mi apa tadi itu? Kamu baca, Mi kamu apa baca. tadi itu yang kamu tunjuk? Keluar aja, Mi kita Ya, apa debat tadi yang kamu tunjuk lain. itu? Nih, Bang nih, Bil, nih. ayo Nih. kita keluar, kita debat di kamar lain. Ya udah, Iya, silakan iya, di keluar. kamar Bu. lain. Silakan Ini, keluar, oi. Bu. Ini Mama. itu ada Ya ini makanya. nggak usah kamu lari untuk tunjukkan acak-acak bro. Padahal saya sudah kamu. baca tadi yang beberapa. Ya. Coba Apakah ke tidak muslim, cukup? coba ke Bahkan di muslim, dalam- coba ke Enggak, muslim. saya- Coba ke muslim, coba ke muslim tanya. Yang mana Bentar. dibaca? Moto standar. Bukan moto itu. Silakan Diam dibaca. dulu, Itu yang kabur lain. itu, blur itu. Pertanyaan Mbak Billy ini ke Ini muslim. apa ya? Baca ta'ariken ya? Ta'ariken ya itu ya? Betul. Bukan. Oh, kok bukan Ya. sih? Sekarang Nah, sekarang Salah Billy yang baca. salah bacaannya. terus Terus apa? tahu. Coba baca Bil, coba baca Bil. Oh, Coba baca Bil, salah cara bacanya. Salah Ya, cara bacanya. tarikun Saya itu. katakan itu salah cara bacanya. Kamu baca Bil. Oh. Saya mau Tarikun dengar itu, sedikit baca. kubut situ. Ini ada kibuts sini ya. Nah, Tarikun. Nah, tarikun. Ah, itu bukan tarikun, betul. Bukan tarikum. Tarikun. Ya sekarang kamu, lah sekarang kamu coba. Dia salah gitu loh. Saya mengatakan itu salah. Iya sekarang kamu Saya coba. mengatakan itu salah memang karena itu Iya salah. sekarang kamu coba. Sekarang saya tunggu Bisa kamu. nggak sih kamu ngomongnya dikit aja gitu loh. Nah sekarang giliran kamu baca ini. Nah, Nah, nggak usah. Ini kalau dia, ini kita lagi gauji baca. Ya, sekarang sekarang kamu saya mau tanpa baca. kamu Komal. Aku Udah, Baca sekarang dulu ke nih. muslim aja, ke muslim aja Bang Billy, suruh muslim yang baca. ya coba muslim baca. Kurang mipa nah itu mipaneha itu ya oke. nggak usah kamu bantu astaga. Terus apa lagi? Terus Lahavi akha betul. latte Betul. leha Ed arsam Arsam betul, mantap. nekhala Betul. terus apa itu ya? Kayom, Oh, kayom have Haze. haze Mantap Cukup, ya. sekarang ke Blin. Sekarang ke Blin. Silakan Blin, buka mic-nya, kau disuruh membaca. Yang Ya. mana Bil? Nih, yang susah-susah aja dia kasihnya. Ya, silakan Blin. Muslim lolos bisa membaca. Sekarang Blin, silakan.
Bang Handi, izin Bang Handi. Itu si Mau baca? syahadat, Bang. Mau baca? Jangan diam aja, suruh syahadat aja dia tuh. Mau membaca tak ya? Silakan baca. Suruh Kalau aku sendiri belum bisa lancar bacanya. Saya akui itu. Kamu mau ngajakin saya suruh open komal. Ada syaratnya. Karena kamu nggak berbayar, ya kamu baca dulu. Kalau udah bisa selevel itu, baru bisa ajak saya debat. Bro. Udah, kamu nggak bisa baca ya? Itu caranya, bro. Beli kamu nggak bisa Iya, baca ya? begini caranya. Ya udah. Enak Bro, gini loh, kalau kalau- sama Yahudi gini enaknya, Bang, yuk kita bahas ini yuk. Saya juga punya, kan enak ya. Kita sama-sama punya hardcovernya. Kita sama-sama bisa baca. Jadi kita enak bisa bacanya. Kita mau yang mana ini? Kosher ya. Jadi kan bisa kita tuh sama-sama bisa baca gitu kan. Kita bahas dari mana itu lebih respect orang itu. Jadinya kalau mau baca kayak gitu, mau sama Yahudi, mau sama Muslim, mereka tuh gitu karakternya, suka yang ori-ori. Mereka tuh belajar. Jadi kamu juga akan dihargai ketika kamu menghargai orang, kan gitu. Nah, insya Allah saya sama Bang Billy itu sama covernya ya. Nah, itu sama. Jadi kita menggunakan sumber yang sama. Jadi kita tuh apa ya, lebih sama-sama respect lah gitu. Lanjut Bang Handi. Nah, bagaimana kamu mau diskusi sama Bang Billy? Di tes bacaan nggak bisa, bro. Gimana ceritanya? Jadi kamu hanya mau diskusi sama Bang Billy dengan cara muter-muter. Kalau Bro Nah, Bill berbicara tentang sekarang apa kamu? Data apa dia kamu ini? pun punya. Sampulnya dulu, Saya sampulnya pun dulu apa punya. ini? Sampulnya dulu. Jadi kamu nggak, Sampulnya, oi. kalau kamu berbicara tentang teks Ibrani, saya pun punya. Jadi Iya, di sampulnya sini dulu kita apa lagi ini, Sampulnya apa? Sampulnya dulu kasih lihat. di sini kita sedang nggak lagi menguji apakah kita bisa baca Ibrani atau tidak. Tetapi di sini kita lagi menguji teologi si Billy ini tentang Yahudi sampai di mana. Gitu. Makanya saya minta kamu open komal, kita akan berbicara tentang Torah atau Tanakh. Ya di sini aja. Nyuruh nggak sopan Ya udah, nih. di sini aja. Nyuruh tuh nggak sopan, paling nggak. Billy ini Islam kayaknya Billy. Tolong. Takia diam dulu, Takia. Diam dulu. Kalau mau tuh, Biar dia. kalau orang itu harus sopan. Ya, kalau misalnya saya mau, kalau saya enggak, kalau saya ada waktu, kayak sekarang saya ada waktu. Kalau saya nggak ada waktu, Iya. kamu membayar Makanya saya memulai kamu dengan membayar kalau saya mau, berapa? kalau tidak mau ya wes, saya nggak paksa. Ya, kamu membayar saya berapa? Makanya saya kasih Nah itu syarat. kan, kalau Silakan mau baca ya, dulu. kalau nggak mau ya wes nggak apa-apa, kita selesai Nggak gitu. mau lah. Nanti kalau saya pas buka, baru Oke. karena saya bukan. Catat teman dia nggak mau. Satu-satu Makanya kan dong. beberapa kali saya Satu-satu. naik di komalnya dia nggak pernah naikkan. Nggak pernah. Berapa kali kamu Nggak pernah naik? dia naikkan. Berapa Hanya kali sekali kamu aja naik? waktu itu yang pertama-tama karena aku memakai dengan cara Oke, aku mau dengar. belajar Bill tentang teologi Kamu Yahudi kamu tanpa kan aku harus belajar, menyerang dia. Kamu mengatakan kamu murid saya ya, tapi saya nggak mengakui kamu murid saya. Kamu mengakui di dalam Aku mau beberapa belajar. kali. Kan bukan berarti kamu harus jadi guruku, Bro. Aku mau Lah, belajar. yang mengakui saya guru kamu siapa? Saya apa kamu? Ya aku menganggapmu sebagai guru, nggak apa-apa kamu Saya nggak nggak menganggapku mau sebagai punya murid muridmu, yang tidak tetapi setidaknya disunat. aku mau belajar, Bill. Buktinya waktu itu ketika saya mempertanyakan, punya murid yang belum disunat, paham? loh, aku bersunat, Bro. Catat, loh. Kalau kamu berbicara tentang sunat, aku sunat. Saya nggak mau punya murid yang makan babi. Kalau kamu berbicara Nggak, tentang sunat, aku sunat, Bill. Kalau kamu bersunat, berarti Yesus tidak berguna bagimu, bro. Jedor. Loh itu beda. Makanya Bill, kalau memang kamu apa, oke lah, nggak apa-apa lah. Ternyata kamu nggak mau, ternyata penakut gitu loh, nggak apa-apa, ya wes lah. Ya kan yang ngaku murid saya kan kamu. Saya nggak Ya, menerima murid yang ya makan guru, babi. aku menganggapmu kamu sebagai rabi Yahudi. Oh, enggak, saya rocker. Saya seorang rockstar, bukan rocker. Oh, oke. Aku menganggapmu sebagai guruku rockstar yang beryahudi. Sepakat? Guruku rockstar Bisa adalah nggak? pengajar Yahudi. Bisa nggak kita Bentar. tes di sini, dengerin ya. Kita tes aja masuk ke materi. Saya kasih satu data. Kira-kira yang bisa mengartikannya dengan benar siapa? Yang selama ini menjadi ada Muslim, ada Yudaisme, ada Kristen. Ya saya 95 Bang Andi. aja deh. Ya. Sebenarnya tadi itu bagus ya. Tidak ada Tuhan lain di sampingnya. Apakah di dalam Al-Quran itu Islam ada pemahaman bahwa tidak ada Tuhan lain di samping daripada Allah? Tidak ada Tuhan selain Allah itu, nggak ada. Dengar itu tak jelasin. Biar aku jelasin itu.
Sementara tadi kita lihat bahwa Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dengar. Itu bertentangan dengan Torah yang tadi. Dengar aku Ya, Ulangan 4 ayat 35. Ata hereeta fedaat ki Hasem huwa Elohim en od milfado. Tidak ada yang lain di sampingnya. Ya ada. Jadi kesimpulannya adalah Ulangan 4:35 ya bertabrakan dengan Markus 16:19, nggak sinkron. Ya, Markus 16:19 berbunyi, Yesus terangkat ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa. Sedangkan Ulangan 4:35, Bapa atau Allah itu atau Tuhan itu sendiri tidak ada di sampingnya, kok beda gitu loh. Ini kan topiknya tadi. Silakan Blin, kenapa bisa bertentangan antara Ulangan 4:35 dengan Markus 16:19? Bertentangan, bro. Ketika dikatakan duduk di sebelah kanan, berarti Tuhan itu punya kaki kiri, punya kaki tangan. Itu nggak macam gitu, bro. Karena yang saya tahu bahwa Tuhan ini nggak ada bentuk, nggak ada yang mengetahui dia seperti apa. Yesus ada bentuk. Bentar, saya lagi jelasin. Enggak, Yesus ada bentuk. Bentar dulu, saya lagi jelasin. Saya lagi jelasin, jangan dipotong gitu loh. Tuhan itu nggak ada. Bahkan ya gimana sih Pak Handi ini orang tua ini. Siapa sih yang bicara loh? Yang ngomong Takia tadi, yang potong, silakan. saya sudah tahu teknik-teknik diskusi kalian, bro. Jadi memang kayak gitu, bro. Saya sudah tahu. Saya ini bukan pemain baru di sini gitu loh. Jadi kalau teknik memotong semacam itu bisa biasa dilakukan aja, di dalam perdebatan. Enggak usah menanggapi itu, langsung aja tanggapi itu ya. Ulangan 4:35 silakan. Iya. Oke, ketika berbicara bahwa Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa, jangan kau bayangkan, berarti Bapa itu, Allah itu ada kaki kiri, ada kaki kanan, punya kaki atau pribadinya itu seperti manusia. Jangan kau bayangkan semacam gitu. Karena mengapa itu dikatakan demikian? Itu sebagai alegoris, bahwa Tuhan itu semacam gitu. Tetapi sebenarnya itu Tuhan itu nggak ada yang mengetahui bentuknya. Kalau ada yang mengetahui bentuknya, yang mengatakan seperti teman-teman Islam mengatakan Tuhan itu satu, bahkan Tuhan itu tertawa, Tuhan itu berbicara dalam artian seperti manusia berbicara. Sekarang cukup ya. Sekarang pertanyaannya kepada kamu. Gimana? Masa Yesus pertanyaannya. Dengarkan dulu. Dengarkan. Yesus itu punya bentuk atau tidak Yesus itu? Silakan. Bentar dulu, kalian Yahudi sama Islam nggak usah keroyok aku di sini. Saya nggak ngeroyok loh. Ini. Bentar dulu. Ini. Bentar dulu Bang Billy. Ini Yesus duduk di sebelah kanan. Yesus ini berbentuk atau tidak? Itu pertanyaannya dulu. Yesus makanya dengarkan dulu. Makanya itu kan kalau lawan bicara kalian lagi berbicara, kalian potong, akhirnya ini dengarkan dulu pertanyaannya. Saya nggak minta Anda menerangkan itu Bapak. Loh, pertanyaannya adalah saya lagi menjelaskan kepada Anda, tetapi Anda terus dengarkan dulu pertanyaannya baru Anda jelaskan. Dengarkan dulu bahasa Indonesianya. Bisa nggak Anda mendengarkan dulu pertanyaannya baru Anda jelaskan. Habis ini Anda ngomong deh. Catat dulu ini. Ya, apakah Yesus di surga itu berbentuk? A berbentuk, B tidak. Silakan jawab. Nah, itu. Sorry. Silakan jawab. Nah, gimana sih di mute lagi. Mute. Gimana sih gitu? Gak boleh kayak gitu, bro, kalau mau berdiskusi. Jadi, kan aku sudah bilang tadi ya, aku sudah memulai tadi, ketika berbicara tentang Tuhan, ketika ada yang mengatakan, ketika di dalam iman kekristenan, ini bangkit pada hari ketiga, terus duduk di sebelah kanan Allah Bapa, itu bukan berarti Tuhan itu punya kaki kiri. Saya nggak nanya Bapaknya, saya nanya Yesusnya loh. Saya ulang pertanyaannya ya. Oke, apakah Yesus di surga itu berbentuk? Ini Yesus yang saya tanyakan. A berbentuk, B tidak. Silakan. Terima kasih, aku turun aja karena ya nggak bisa jawab dia. Nggak nyampe poinnya. Terima kasih bro. Iya nggak apa-apa kamu katakan saya takut, nggak apa-apa, nggak bermasalah. Kalau kamu punya nyali silakan kau buka komal, saya akan datangi Yahudi. Aduh mencret, udah tadi nggak bisa nyebutin, nggak bisa ada nama Yesus di dalam kitab Ulangan, nggak ada. Tadi juga ditanya sama Andi juga nggak bisa jawab. Ditanya apakah Yesus berbentuk, dia terangin Bapak. Ya Bapak nggak berbentuk lah, orang dia roh kok. Yang kita tanya di sini, Mr. Takia, temanmu mencret nggak bisa jawab. Apakah Yesus di surga itu berbentuk?
A berbentuk, B tidak. Silakan Takia. Yesus kan jadi manusia bang, terus naik ke surga. Berarti dia berbentuk. Manusia. Berarti berbentuk. Manusia bang, manusia. Iya berbentuk manusia toh. Iya manusia bang. Oke, baik. Yesus berbentuk manusia, kalau Bapak berbentuk atau tidak? Apakah Allah Subhanahu Wa Taala berbentuk bang? Tidak, tidak. Tapi ada hadis bilang betis Allah di neraka bang. Ya itu alegoris. Alegoris. Enggak ada itu. Oh, Laisa kami dijawab laisa kami misli Isa. Allah tidak serupa dengan apapun. Kan gampang jawabnya kalau muslim. Nah, satu tidak berbentuk, satu berbentuk. Pertanyaannya, yang mana Tuhanmu? Yang berbentuk atau bukan yang berbentuk? Silakan. Pertanyaannya abang itu tidak masuk akal bang. Loh kok pertanyaan tidak masuk akal? Karena kan di Kristen tuh mengakui Bapa Mencret. Kudus. Ini loh bro, Yesus itu Sebentar. terangkat ke surga bersama fisiknya disaksikan oleh orang banyak. Tadi kan saya jawab. Sesampai dia di surga, Yesus duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa. Dia. Jadi Tuhanmu itu di surga, ada Yesus berbentuk manusia laki-laki, ada Bapa yang berbentuk roh. Pertanyaannya, di antara kedua ini yang mana ke Tuhanmu? Silakan jawab. Kan sudah dijawab tadi. Matius 8 ayat 16 sampai 20. Yang mana? Bapa, Anak dan Roh Kudus. Berarti Tuhanmu ini termasuk anaknya Maria juga, yang Yesus itu. Bapa, Anak dan Roh Kudus, Bang. Iya, anak ini kan Yesus. Lah kan abang tanya berbentuk apa enggak? Saya kan bilang sudah jawab tadi. Iya, Yesus berbentuk toh. Ya kan abang sudah dijawab, masa tanya lagi? Iya, termasuk Tuhanmu ini yang manusia yang namanya Yesus. Ya jelas dong. Oh ya udah, jujurlah kau. Artinya Tuhanmu ada yang berbentuk, ada yang tidak berbentuk.